إجماع لكن أفضل وقرابتنا إجماع من العلماء والأولي والشر وصنع خصوص شيء والشر ونص وزاد يوزد دانا خير وزاد المعروف والشر وكشف الأمر رب الجليس على محمد علي بن حسين المالكي ثم شاء على عبد الحق الهبالي ثم شاء على عبد الغني الدهلاوي ثم شاء على محمد علي السكي ثم على سيد أحمد بن سعود الحجام ثم شاء على محمد بن رد المنجازي ثم شاء على في الأسرى حسن وجيبي ثم على أحمد المالكي الخلاص السني ثم شاء على محمد بن رد البابي ثم شاء على أبي الإبدان أبو هانو الإبراهيم الأقران وأصله وفروعه أن الله كما تجشى برحمة المغفرة ويعيد عليه من بركة وخصوصية ونفرة وأسرار وأمدار في الدين والدين والآخرة وإلى حق مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع مشايخنا وآل بيت النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام مشرحat bil amal. Artinya maka setengah sebahagian daripada menuturkan dua kalimat syahadat itu syarat seseorang itu dinamakan beriman. Berarti iman itu at-tasdiqu, di hati membenarkan bima ja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang datang yang disampaikan oleh Rasulullah, baik perbuatan Rasulullah, baik perkataan Rasulullah, baik iqrar diamnya Rasulullah, semuanya kita terima dan kita yakini secara 100%, karena iman itu wajib 100%. Apabila iman kita ragu-ragu, apapun yang didatangkan oleh Rasulullah, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, apapun yang diperbuat oleh Rasulullah, apapun diam dari Rasulullah, karena diam Rasulullah pun jadi hukum. Semua dari Rasulullah itu jadi hukum, karena Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Sedikit aja kita ragu-ragu, terblokir iman kita, hancur semua. Berarti berhubungan sekali iman ini 100% at-tasdiq, membenarkan. Di hati membenarkan apapun yang datang dari Rasulullah. Tapi ulun sudah sampaikan pada pertemuan dulu bahwa yang berhubungan dengan Rasulullah itu 3. Pertama, wajib kita ikuti Rasulullah sembahyang, Rasulullah puasa. Wah, ini ada aja tamat sembahyang. Kemudian ada lagi uswatun hasanah dari Rasulullah. Rasulullah masuk isi kaki kiri, kita ikuti, bernilai ibadah. Sekalinya kita nih meluncat kaki kanan, tidak bernilai ibadah. Walaupun tidak berdosa, tapi tidak bernilai ibadah. Apapun yang kita lakukan ternyata lepas dari sunnahnya Rasulullah, maka kita tidak bernilai ibadah. Karena apapun yang dikerjakan Rasulullah itu semuanya bernilai ibadah. Kemudian itu uswatun hasanah. Apabila kita tidak mengikuti sunnah Rasul seperti masuk isi, timbul kita kaki kanan, nah itu tidak bernilai ibadah. Berarti kondisi pun bisa bernilai ibadah selama itu berhubungan dan mengikuti Rasulullah. Itu 2. Yang ketiga, khususiyah, keistimewaan bagi Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk akhifillah Habib Ali Assegaf. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita. Khususnya beliau adalah zuriyatnya Rasulullah. Kadang-kadang Habib transfusi darah, belum minta darah Habib, lalu guru dia jadi Habib, nggak bisa, nggak bisa. Itu karena Habib aja memberikan darah beliau ke ulun, nggak bisa transfusi darah, nggak bisa jadi Habib. Walaupun di sekarang ini banyak Habib palsu juga. Nah ini nih, nggak bisa. Tapi ada murid ulun Martapura, beliau kebetulan cuci darah.
ginjalnya bermasalah, tapi sebulan sekali. Jar Ulun minta pempian-piannya sering hadir di pengajian, di majelis-majelis atau Quran. Dan pin ada kenal, misalnya di antara Habib Alwi, apa itu perumahan, apa Atir Raya, itu Habib itu Habib Alwi. Coba pin kenal sama beliau, minta berkat darahnya para habaib. Kalau Sidin mau memberi darah, karena istri dia cuci darah. Ini fakta ini. Kayak itu Kaburudin coba berkat darah dari zuriyatnya Rasulullah. Ternyata di antara Habib itu mau memberi darah 2 kantong. Kebetulan darah istri beliau darah ternyata kalau darah api jangan sulit. Sebulan cuci darah setiap bulan sekali. Ngambil darahnya para habaib 2 orang. Kemudian langsung dimasukkan ke badan istri beliau. Bulan seterusnya cuci darah. Bulan kedua tidak cuci darah. Kata dokter gak ada yang dicuci karena darahnya bersih. Darahnya bersih. Ditanyakan oleh dokter, kebiasaan kalau orang sudah cuci darah tuh sulit sembuhnya. Ada apa? Apa cerita istri beliau? Ulun ada masuk ke badan ulun darah habaib. Masya Allah, subhanallah. Berkatnya darahnya Nabi kita, apa darahnya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mungkin kada cuci darah, mudah-mudahan sehat semuanya. Kalau dia kada tambah darah, jangan minta darah, ya boleh. Ini ada liter kurang-kurangnya. Ini istimewa khususnya. Bahwa juri Rasulullah itu nggak bisa kita ingin seperti apa namanya itu supaya jadi juri Rasul bisa. Itu memang istimewa. Nah, beriman kita, yakin kita, jangan kita ragu-ragu, tapi kita hati-hati juga. Sekarang ini banyak habib-habib palsu banyak. Ulun bukan meneliti, ulun waktu 3 but biar siapa? Al-Idrus kah? As-Segaf kah? Balagais kah? Maulad Dawila kah? Jamilul Lain kah? Kada ingat guru Al-Fuqat ini. Ini masalahnya. Apapun yang berhubungan dengan Rasulullah, apapun yang berhubungan zuriat Rasulullah, kita kuat jaga baik-baik. Karena mempengaruhi keimanan kita. Yang kedua, apa? Mengucap 2 kalimat syahadat. Nah, ini namanya iman secara zahir. Iman secara batin, di hati sudah membenarkan apa yang didatangkan oleh Rasulullah. Iman secara zahir, ucapkan 2 kalimat syahadat selama orang itu tidak bisu. Tapi kalau dia tidak beriman secara batin, tidak membenarkan, tapi beriman secara zahir saja, itu yang disebut munafik. Munafik celaka juga. Yang ketiga, karena sudah dia mengucap 2 kalimat syahadat, di hati membenarkan, lalu akhirnya sahlah dia beramal, sembahyang dan seterusnya, menjadi saksi nikah, dikuburkan di pekuburan orang Islam. Nah, itu di antara yang penting yang kita jaga. Ulun istiqadah kepada akhi fillah, karena beliau pas kebetulan hadir di pengajian kita. Mudah-mudahan pengajian kita diberikan Allah keberkahan, diturunkan Allah curahan rahmat, berkat zuriatnya Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW. Akhi fillah, falyatafadhal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala intisab hadhihi al-mawahib wa husul hadhihi al-fawaid wa hadha al-matir al-warid min hadrat al-malik al-majid biwasitati nabiyhi al-hamid. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftah babil yasar
sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari yang mulia ini, di hari Senin, kita semuanya berkumpul sama-sama untuk tafakkur fiddin. Ini tandanya Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Dan mudah-mudahan di hari ini ketika distorkan amal kita kepada Rasulullah SAW, barokah majlis guru kita, guru din ini, mudah-mudahan Rasulullah SAW senang dengan kita semuanya. Amin ya rabbal. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya datang ingin mengambil faedah daripada beliau, guru kita, mudah-mudahan diberikan sehat afiat, dan segenap para pengurus masjid ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada mereka dan kepada pian semuanya yang hadir. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Hajatan fil nafsi ya Rabb fabiha ya khairal qadi. Hajat di dalam diri kita mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah dengan sebaik-baiknya pengabulan. Amin ya rabbal. Hadirin rahimakumullah. Kita ingin setiap subuh kita sholat, kita belajar dari majlis-majlis. Yang kita inginkan apa? Satu hal, titel soleh daripada Allah. Sebagaimana mereka menginginkan titel dunia, kita menginginkan juga daripada titel akhirat. Apa itu? Kesolehan di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk menjadi soleh itu tidak semudah membolehkan tangan. Sebagaimana orang ingin mendapatkan titel dunia, dia harus sekolah juga, dia harus skripsi, dia harus ini, harus itu. Untuk mendapatkan titel di pandangan Allah, tidak ada caranya. Tidak semudah dengan tangan, tidak semudah hal-hal yang mudah. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu alaihi salam, beliau mengatakan, orang kalau mau soleh itu gimana caranya? Beliau mengatakan ada 5 kata beliau. Orang kalau mau jadi soleh ada 5. Kalau kita punya 5 hal ini, maka kita sudah lulus dan mendapatkan titel soleh. Ini melebihi sarjana S3 ini. Kalau sudah soleh itu melebihi, ya, melebihi apapun kalau sudah soleh. Dan orang hidupnya paling enak, paling nyaman adalah orang soleh. Wa ya tahu soleh itu katanya Allah. Ya, kalau orang sudah soleh, urusannya sama Allah sudah. Ya, apapun dicukupi kalau soleh. Makanya kejar ini titel. Innal arda yarithuha li ibadiyas salihun. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwasannya bahkan bumi ini enggak berhak yang meninggalkan, yang tinggal di atasnya kecuali mereka orang-orang soleh. Dalam riwayat itu para hadirin, kalau ada orang yang tidak soleh berjalan di atas bumi ini nyumpahin kepada dia. Ya, nggak ada kebaikan. Mudah-mudahan hidup sial. Berdoa kepada Allah, menyumpahin orang yang maksiat di atasnya. Ya, bahkan dikatakan makanya kalau ada orang soleh, bumi ini sangat menangis ketika dia berpisah dengan orang soleh. Makanya di antara ciri-ciri orang yang baik, kalau dia meninggal dunia, itu ada hujan kecil ketika dia meninggal dunia. Itu sahih dalam riwayat dikatakan seperti itu. Mungkin sudah belajar sama guru dan lain sebagainya. Para ulama mengatakan ini bentuk ya sebuah tangisan daripada bumi. Dia tidak mau lepas dengan orang soleh. Ya, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang soleh. Tapi syaratnya ada 5. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Beliau mengatakan bahwasanya syarat untuk menjadi orang soleh adalah an la tadna bil jahil. Beliau mengatakan syaratnya kita untuk menjadi orang soleh yang pertama, jangan pernah puas dengan kebodohan. Jangan pernah puas dengan ilmu, satu ilmu tertentu. Ya, kita belajar di hari ini, nggak cukup seminggu sekali belajar ilmu, nggak cukup.
Dan jangan sholat, jangan zakat, jangan sedekah, jangan melakukan ketaatan kecuali dengan ilmu. Al-jahil aduwwullah wa in kana 'abid. Orang yang ibadat kepada Allah tapi tanpa ilmu, maka sejatinya dia adalah musuhnya Allah. Al-ilmu, apa katanya Al-Imam Ibnu Rushd di dalam Shafwatul Zubat, beliau mengatakan al-ilmu asna sa'iril ala sa'iril a'mali wa huwa dalilul khair wal ifdal. Ya, kurang lebih seperti itu. Beliau mengatakan dalam Shafwatul Zubat, ya, dari kitab yang sangat terkenal ini, beliau mengatakan bahwasanya ilmu ini adalah paling utamanya segala amal. Dan kalau kita diberikan kesempatan untuk belajar ilmu, wahwa dalilul khair, itu tanda kebaikan yang Allah menginginkan kita untuk menjadi baik, wal ifdal, dan paling utama daripada segala hal. Ya. Dan subhanallah, biar semuanya masya Allah. Ketika mendengarkan ilmu, saya lihat mau buku, mau pulpen, asal kata guru saya, Ali al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid, kakanda daripada Al-Habibul Mar. Ya. Beliau mengatakan ketika kita belajar dulu di tadi, beliau mengatakan ada salah satu santri, ya, yang tidak mencatat daripada penjelasan beliau. Beliau mengatakan, ya wallah, wahai anak, kamu tahu nggak katanya? Mencatat daripada ilmu itu adalah hal yang sangat mulia. Kenapa? Karena ketika kita mencatat ilmu, kata beliau, dan tulisan itu selagi ada, maka malaikat terus memintakan ampun untuk kita semua. Subhanallah. Ada ilmu. Ya, ini adalah ilmu. Makanya junjung tinggi daripada ilmu. Hidupkan majelis ilmu, hidupkan ta'lim. Kenapa? Bahwa dalil khair, tanda kebaikan. Ya. Di antara hal yang menandakan bahwasannya umat Islam ini sudah rusak ketika mereka menjauhi daripada majelis ilmu. Ya, karena ulama itu bukan hanya dicari barokahnya, tapi diambil ilmunya. Kadang-kadang orang mencari minta barokah guru, minta barokah ustaz, tapi dia tidak mengambil ilmunya. Salah ilmu yang diambil. Kata Nabi, wazahimhum birukataikum. Nabi mengatakan kalau ada orang yang alim, adatilah dia, ya, dengan lutut-lutut kita semuanya. Ya, maksudnya apa? Ambil ilmunya, ya. Karena itu adalah hal yang akan membuat kita soleh. Gak ada ceritanya orang gak punya ilmu itu soleh, gak ada ceritanya, tidak ada. Dan silakan lihat cari di dalam Al-Quran satu ayat, ya, yang mengangkat derajat seseorang selain kepada Nabi. Apakah ada? Ada. Tapi hanya satu hal bagi mereka yang punya ilmu. Apa katanya Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Gak ada yang ditinggikan derajatnya oleh Allah kecuali Rasul dan mereka yang punya ilmu. Nah, itu aja. Gak ada ceritanya. Ya. Dan kalau kita mau mulia, ilmu. Keturunan kita ilmu. Dan kalau bukan kita yang menjadi orang alim, pasti ada keturunan kita yang menjadi orang alim. Ya, berusaha untuk mendapatkan ilmu, kita bukan orang alim, pasti ada keturunannya. Katanya ulama As-Salihun di kota tadi, beliau mengatakan, "Inlam tu'athar fi yu'athar ala ma fi sulbik." Majelis ilmu ini kalau tidak berbekas, tidak bisa membentuk karakter kita menjadi orang alim, maka pasti salah satu daripada yang ada di sulbi kita, maksudnya calon-calon keturunan kita ataupun yang sudah ada daripada anak kita, pasti Allah jadikan daripada orang alim. Ya, itu yang pertama. Penjelasan tentang ilmu panjang, yang cukup. Yang kedua, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan orang itu kalau mau jadi soleh, ya, adalah la tahris di dunia. Jangan dahulukan urusan dunia. Jangan terlalu berlebihan sama dunia. Cari dunia, nggak ada yang menyalahkan. Untuk akhirat tapi. Dan jangan salah mengartikan ayat. Kadang-kadang orang salah mengartikan ayat. Apa katanya dia? Wala tansa nasibak minad dunia. Oh, jangan lupa nasibmu di dunia. Bukan seperti itu katanya ahli tafsir. Jangan lupakan nasibmu di dunia untuk akhiratmu nanti.
Artinya bukan mencari dunia sebanyak-banyaknya, ya, tapi carilah dunia untuk kebahagiaan akhiratmu selama-lamanya. Ya, gak ada yang nyalahkan. Sahabat Utsman bin Affan kaya raya, berdagang. Abdurrahman bin Auf, bisnismen top di zamannya. Tapi bisnisnya, dunianya tidak merupakan dia daripada Allah. Tidak merupakan dia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia itu cuma dua. Ghanimatul aqyas atau ghaflatul mu'ad. Dunia cuma dua, nggak ada yang lainnya. Hanya dua pintu. Pintu yang pertama, ghanimatul aqyas, ghanimah, yang harta bagi mereka orang-orang yang cerdas. Maksudnya dunianya semuanya untuk akhirat. Seperti Sayyidina Utsman, ada sumur manfaat untuk kaum muslimin yang dijual oleh orang Yahudi, walaupun mahal, dibeli sama dia. Ghanimatul aqyas. Ya. Ada sumbangan ini, sumbangan itu, ada ibadah ini, ibadah itu, tetap ada ghanimatul aqyas. Yang kedua adalah ghaflatul juhal. Dunia ini juga bisa menjadi tempat kelalaian bagi siapa? Orang yang jahil, orang yang tidak tahu bahwasanya dunia ini hanyalah tempat lewat. Ada. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la tabkhal bi fadlillah. Kalau kita mau jadi orang saleh, jangan pelit dengan keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Jangan pernah pelit. Apapun, setiap kita tahu apa kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Tahu pasti. Ada yang diberikan kelebihan di dalam kecerdasannya. Ada yang diberikan kelebihan dari hartanya. Jangan pelit, berbagi, ya, karena Allah titipkan kelebihan itu untuk menjadi ladang akhirat kita, ya, bukan untuk menjadi ladang bagi neraka kita. Suatu saat Sayyidina Ibrahim bin Adham, ya, Ibrahim bin Adham ini adalah seorang ulama besar, a'immah tasawuf, ya, Ibrahim bin Adham, dulu anak raja dia. Ya, akhirnya ditinggalkan semuanya, dia menjadi sir ilallah, menjadi orang yang berjalan di jalannya Allah sampai jadi ulama besar. Ada Ibrahim bin Adham. Beliau punya murid namanya Syaqiq al-Balkhi. Beliau punya murid namanya Syaqiq al-Balkhi. Ditanya oleh gurunya Ibrahim bin Adham di hadapan Ka'bah pada waktu itu, "Ya Syaqiq, apa yang kamu kerjakan ketika Allah tidak memberikan daripada rezeki keutamaannya kepadamu? Dan apa yang kamu lakukan ketika Allah memberikan banyak keutamaan, baik rezeki dan lain sebagainya?" Katanya Syaqiq al-Balkhi, kalau saya diberikan harta, ya, saya gunakan semuanya, gunakan setengah, setengahnya saya berbagi. Kemudian kalau tidak diberikan, saya diam. Kata beliau, gimana lagi? Tidak diberikan. Katanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, beliau mengatakan, "Ya Syaqiq, ya ta'rif, hadhihi sifah min awsafil kalb fil balagh." Beliau mengatakan, kalau sifatmu seperti ini, ketika tidak diberikan rezeki sama Allah, keutamaan yang banyak, kamu diam. Ketika diberikan, kamu makan setengahnya, setengahnya kamu bagikan. Ini adalah sifatnya daripada anjing-anjing yang ada di kota Belum. Kaget. Syaqiq al-Balkhi kaget. Terus, masa nama ya Syekh? Apa yang kita lakukan? Kita nggak diberi aja udah. Katanya Sayyidina Ibrahim bin Adham, kami, ya, orang yang menginginkan keridhaan Allah, kalau tidak diberikan, bersyukur sama Allah. Berat ini, Pak. Kalau nggak diberikan, kita bersyukur sama Allah. Rezekinya sedikit, ya syukur aja. Udah, yang penting masih sehat. Lihat keutamaan yang lain masih. Kalau diberikan kepada kita, asarna, kita berbagi, katanya. Ya, orang-orang soleh itu seperti itu. Kalau diberikan, habisin banyak kita, panjang lebar. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kita tahu apa keutamaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka dengan keutamaan itu jadikan ladang untuk berbagi, jangan pelit. Ya, gunakan semuanya untuk akhirat kita. Gunakan semuanya untuk akhirat kita, untuk kebahagiaan kita, bukan kebahagiaan dunia. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan untuk menjadi orang yang saleh itu syaratnya adalah, ya, al-ikhlas bil amal. Benar-benar
biar semuanya mengikhlaskan semua amalan kita hanya liwajhillah, hanyalah untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada di antara kita yang masih punya sifat riya ketika melakukan ibadah, bukan harus berhenti ibadahnya, jangan teruskan ibadahnya, karena ibadah itu adalah nur. Ya, fa'aba an yakuna illa li ghairillah. Dan adapun nur cahaya Allah itu pasti tidak akan pernah mau kecuali hanya diperuntukkan untuk Allah. Nih, setiap kita nggak ada yang sempurna. Kita tahu kekurangan kita dan kelebihan kita. Tapi dengan kekurangan itu terus hadir, terus lakukan sholat. Oh, kadang-kadang saya pengen terus, jangan pernah berhenti. Nanti ketika cahaya itu datang di dalam hati kita, maka kita semuanya akan diikhlaskan hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ikhlas itu macam-macam. Ikhlas itu ada 3 tingkatannya. Yang pertama, kita ibadah kepada Allah, mengharapkan kebutuhan daripada dunia, takut kalau nggak ibadah nanti rezekinya nggak lancar, apa-apa. Itu ikhlas tingkatan yang paling rendah. Kemudian ikhlas bagi mereka yang ibadah mengharapkan surga dan takut pada neraka. Kemudian ikhlas yang tertinggi ini adalah ikhlas yang para aulia, para ulama salihun. Ikhlas yang mereka gimana? Mereka terserah Allah. Yang penting taunya ibadah. Kita sholat, kita puasa, surga dan neraka bukan tujuan, tapi tujuan adalah keridhaannya Allah. Keridhaannya Allah. Ya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, kalau kita punya riya, diobati, cepat diobati. Kenapa? Karena itu menghabiskan segala daripada amal kita. Gak punya amal kita. Ya, ketika kita riya ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, agar kita menjadi orang yang saleh, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib alaihi salam, beliau mengatakan bahwasannya la ta'jab bi ra'ik. Beliau mengatakan bahwasannya jangan pernah bangga dengan pendapat kita, dengan pemikiran kita. Zaman sekarang ini zaman yang rusak, Pak. Ya, salah satu penyebabnya adalah manusia ya mendahulukan daripada pendapat dan pemikirannya tanpa melihat pendapatnya orang. Ini zaman sekarang. Ya, coba lihat. Salah satunya, ya, misal ada masjid, pengurus dengan pengurus yang lain cekcok. Sebabnya karena apa? Karena pendapat. Sebentar lagi tahun politik, hati-hati, jangan sampai terulang lagi hal yang ada di tahun-tahun yang lalu. Saling bangga, pendapatnya didahulukan. Gak taunya yang di atas salaman, yang di sini masih gontok-gontokan, masih musuhan. Ini Imam Syafi'i memberikan nasihat kepada kita. Imam Syafi'i loh, Imam Muhammad bin Idris. Katanya Imam Malik, kita arta madhab nafis, fa'alaihi Muhammad bin Idris. Ini seorang imam madhab yang lurus. Ya, kalau kita mau madhab yang lurus, yang benar, ikuti Imam Muhammad bin Idris Syafi'i. Ya, beliau mengatakan, ra'yi sahih wa yahtamilu khata', wa ra'yu ghairi khata' wa yahtamilu sahih. Ini Imam Syafi'i. Cerdas, Pak. Kalau beliau baca kitab, yang sebelahnya ditutup, sebelahnya dilihat langsung hafal. Tapi beliau mengatakan bahwasannya pendapatku, pemikiranku benar. Setelah aku pikirkan kadang-kadang juga bisa salah. Kenapa? Karena manusia. Sehebat-hebatnya manusia, namanya siapa? Manusia. Malaikat namanya. Sehebat-hebatnya manusia, profesor, doktor, tanya manusia, pasti salah. Gak ada ceritanya benar. Nabi Adam aja salah, ya? Nabi Adam aja pernah melakukan kesalahan, apalagi profesor doktor di zaman sekarang. Tanya manusia salah, pasti ada salah. Jangan ego, jangan merasa paling ahli, jangan merasa paling pintar, jangan merasa pendapatnya paling hebat. Ya, wara'yu ghairi, dan beliau mengatakan pendapat selain aku kotor, banyak salah. Kata beliau sebentar, tapi bisa jadi juga benar. Karena kebenaran itu tidak harus datang dari orang yang alim, dari orang yang saleh, daripada orang yang pintar. Ya, kebenaran. Tapi dari siapapun, bagi mereka orang yang ikhlas, kebenaran itu akan datang, walaupun daripada penjahat sekalipun. Ya,
Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rumah tangga cekcok satu dengan yang lain. Apa masalahnya? Sepele sebenarnya. Saling membenarkan pendapatnya. Dalam masalah apapun, coba diam dulu. Ya, ketika ada perbedaan pendapat, ada saudara kita yang berbeda, diam aja dulu. Setelah itu cari momen yang enak diselesaikan. Hanya muslim, al-muslim akhul muslim, la yadrimu, ya, tidak menggolimi satu dengan yang lain, ya, tidak menyakiti satu dengan yang lain, ya. Kunu ibadallah ya ikhwana, jadilah kita hamba Allah yang bersaudara, yang saling cinta satu dengan yang lainnya. Dengan itu kita mendapatkan syafaatnya Rasul. Wajibat mahabbati, kata Nabi Muhammad, ya, wajib mendapatkan cintaku, syafaatku. Liman tajalisi nahiyah, mereka orang yang duduk saling cinta karena aku, kata Nabi Muhammad. Ya, maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, renungkan kembali, sudahkah kita benar? Ya, jangan-jangan sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mereka sudah viral, hidupnya benar dalam kebenaran, ketika bertemu Allah salah semuanya. Nauzubillahi min. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang saleh insyaallah. Hidup kita pun dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan nasib yang baik, diberikan husnul khatimah. Waalaikumsalam, ya, atas mengganggu daripada majelis dia. Insyaallah Allah berikan sehat afiat kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan kepada kita semuanya. Barakah daripada majelis ilmu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa silatuna hukma ilaik istijabati ma da'awna wa tahqiq ma rajabna wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma barik lana hadzal majlis. Allahumma ij'alna minas salihin. Allahumma rabbi ij'al muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma taqabbal salatana tamma waghfir dhunubana amma. Allahumma aghfirna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari fi ridhak ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرك وعصاك يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من غلبة الحسد ومن فساد الولد ومن غيات ذات اليد. وصلى الله على سيدنا محمد اكرم الاكرمين. الحمد لله رب العالمين. قبول اقبال صلاه كل حال وسمع اياكم رسول الحلال جه النبي مولى بلال الى حضره النبي. الفاتحه.